Ya, salam jumpa anak-anak. Wah, Paman Sam selalu hadir menemani anak-anak dengan semangat yang tinggi walaupun cuaca mendung dan sering hujan. Bahkan sekarang sudah ada banjir. Nah, makanya hati-hati anak-anak. Kalau musim hujan, jangan sering-sering bermain di luar rumah. Jangan sering-sering bermain hujan-hujanan, karena saat ini ada banjir yang tidak disangka-sangka datangnya. Tiba-tiba datang banjir. Nah, karena apa demikian? Karena ternyata di ujung desa atau di ujung kota sudah meluap airnya. Sementara di tempat kalian di sini misalnya masih enak, terang, tiba-tiba datang banjir. Ya, karena luapan dari ujung di desa, ujung di kampung di sana. Atau sekarang ini jalan-jalan banyak yang tergenang air karena parit-paritnya sudah penuh dengan sampah. Nah, itu menjadi banjir. Nah, jadi hati-hati di musim banjir, di musim hujan seperti saat ini, apalagi ada petir, wah ini tentu akan sangat membahayakan sekali. Tetapi dulu anak-anak, semasa Paman Sam masih kecil, hujan-hujanan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hujan-hujanan itu menjadi satu peristiwa bermain yang ditunggu-tunggu. Bahkan dulu kalau tidak hujan, berharap-harap datang hujan. Kalau misalnya di kelas sudah mendung, pasti anak-anak dalam hatinya atau berbicara kepada teman sebangkunya, muka-muka ingin ke hujan ya, muka-muka hujan. Nah gitu, karena hujan itu dulu menjadi tempat bermain yang menyenangkan, tempat rekreasi yang mengasihkan dulu. Tetapi sekarang anak-anak sudah jarang bermain-main hujan. Ya mungkin karena bahaya seperti itu, atau mungkin ya cuacanya, suhu udaranya, atau keadaan udaranya sudah terkena polusi sehingga hujan ini sudah tidak menyenangkan lagi, bahkan mendatangkan sakit. Ya mungkin bisa begitu anak-anak. Tanyakan saja pada ibu bapakmu atau tanyakan pada gurumu, kenapa hujan itu membuat kita sakit. Kadang-kadang kalau kena hujan sedikit sudah flu, sudah wahing-wahing, sudah bersin-bersin, begitu. Tetapi kenapa anak-anak zaman dulu kok sukanya sering berhujan-hujanan? Kira-kira kenapa perbedaannya? Nah itu adalah pengetahuan baru bagi kalian anak-anak. Kalau tahu sebabnya, tanyakan coba. Paman Sam juga tidak tahu kenapa ya demikian, karena Paman Sam belum bertanya pada ahlinya. Nah, sesuatu yang tidak tahu jangan diira-ira sendiri, tapi tanyalah kepastiannya pada yang ahli. Begitu anak-anak. Ini sedikit cerita anak-anak. Dulu memang ketika hujan itu anak-anak senang sekali. Bahkan hujan kalau ada genangan air, wah diinjak supaya airnya muncrat ke temannya, membalas lagi, wah bermain seperti itu, senang. Walaupun pada saat itu juga memakai seragam. Tentu saja seragamnya menjadi kotor. Di rumah dimarahi, disuruh nyuci sendiri, begitu dulu. Kalau hujan-hujanan, bahkan kalau olahraga sepak bola, wah kalau hujan anak-anak semakin riang gembira.
seakan-akan menemukan tempat rekreasi yang indah, yang menyenangkan. Karena ketika sepak bola, anak-anak walaupun tidak jatuh di tanah lapang, dijatuh-jatuhkan. Menendang bola walaupun tidak kena, tidak dikena-kenakan. Nah, supaya jatuh begitu anak-anak. Karena senang sekali bergumul dengan suasana hujan. Basah kuyup tentu saja, kotor lumpur tentu saja ketika hujan-hujan. Tetapi begitu kena hujan lagi, kotoran itu luruh lagi. Ya, begitu menyenangkan sekali dulu. Tetapi anak dulu ketika hujan tidak berani bermain di sungai. Karena memang sungainya deras ketika hujan. Anak-anak mengerti tentang itu. Sekarang berbeda anak-anak. Ya seperti Paman Sam tadi katakan, bukan sungai saja tiba-tiba menjadi sungai karena banjir yang datang dengan tiba-tiba. Itulah perbedaan hujan pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Anak-anak dulu tidak berani bermain di sungai karena memang ketika hujan sungainya deras, tapi senang bermain di jalanan, baru senang bermain di tanah lapang dengan hujan-hujan. Sekarang anak-anak juga mengkhawatirkan kalau bermain di tengah jalan atau di kampung, tiba-tiba banjir datang. Nah ini kan membahayakan sekali. Begitu anak-anak. Nah sekarang Paman Sam meneruskan serial Paman Kiko, Husin, dan Asta. Judulnya apa? Main hujan-hujanan. Wah, Paman Sam pas ini. Tadi mengantar tentang enaknya bermain hujan-hujanan. Sekarang Paman Sam akan bercerita tentang main hujan-hujanan. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak tetap di Anak Kreatif. Dan Paman Sam akan melanjutkan tentang apa tadi? Main hujan-hujanan. Tetap di seri Paman Kiko, Husin, dan Asta. Nah, saat musim hujan, ya seperti sekarang ini ya anak-anak, hujan turun dengan lebat. Nah, Husin dan beberapa temannya malah bermain hujan-hujanan. Asik sekali kelihatannya. Wah, sambil meloncat-loncat, sambil melepas bajunya, sambil nyirat-nyirat air, ya, biar ya, gitu. Kalau ada genangan sambil berlari-lari, meloncat-loncat, wah pokoknya senang sekali Husin bersama teman-temannya bermain-main hujan. Tiba-tiba Paman Kiko datang. Paman Kiko datang sambil membawa payung. Husin, ayo pulang. Sudah cukup main hujan-hujannya, nanti sakit. Perintah dari Paman Kiko. Tetapi Husin dan teman-temannya tidak segera menghiraukan larangan dari Paman Kiko. Sebentar lagi ya Paman, kata Husin sambil berlari-lari bersama teman-temannya. 10 menit saja, nanti aku akan pulang, katanya Husin. Benar ya, 10 menit lagi kalian harus pulang, suruh Paman Kiko. Menuruti permintaan dari Husin dan teman-temannya. Paman Kiko pun menepi, meninggalkan Husin dan teman-teman bermain hujan-hujanan. Dalam hati, Paman Kiko berkata juga, dulu waktu aku kecil, aku juga suka main hujan-hujanan. Begitu kata Paman Kiko dalam hati. Tapi sekarang bagaimana ya anak-anak, kalau hujan-hujanan sebentar saja aku menyuruhnya untuk segera berteduh. Padahal aku dulu
hujan-hujanan sampai sore. Begitu kata Paman Kiko dalam hati. Tapi kalau Husin tidak saya suruh pulang, nanti kalau sakit bagaimana? Pastilah aku akan dimarahi oleh orang tuanya. Biarlah, Husin akan aku paksa untuk pulang setelah 10 menit ke depan. Begitu kata Paman Kiko dalam hati. Saat Paman Kiko berbicara dalam hati seperti itu anak-anak, tiba-tiba ada angin yang agak kencang datang. Tentu saja payung Paman Kiko terbang terbawa angin, lepas. Padahal Paman Kiko tidak membawa mantel jas hujan. Ya, tentu saja Paman Kiko akhirnya menjadi basah kuyup terkena hujan. Payungnya sudah terpelanting jauh dan masuk ke dalam sungai. Paman Kiko tidak bisa mengambil lagi payung itu. Paman Kiko hujan-hujan, basah semua karena tidak membawa mantel. Enak-enaknya seperti itu, tiba-tiba ada mobil lewat. Kencang sekali mobil itu, sampai tubuh Paman Kiko terciprat oleh percikan air dari mobil yang lewat. Wah, Paman Kiko menjadi basah dan kena lumpur. Aduh, bagaimana ini? Bajuku menjadi kotor. Ketika di jalan banyak lubang, tergenang air, genangan air, banyak kendaraan yang lewat tidak menghiraukan orang-orang yang di pinggir tepi jalan. Kadang-kadang ya langsung banter aja wis melaju. Itu langsung cerat. Wah, itu tersirat airnya muncrat ke tubuh orang yang sedang lewat di jalan. Atau bahkan ada orang jualan yang kaki lima di tepi trotoar juga begitu. Wah, kena. Sudah tidak ada lagi menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Pokoknya jalan saja. Ada sepeda motor berpapasan, ya jalan saja. Wah, orang yang sepeda motor sampai kaget, kena siratan dari muncratnya genangan air yang terlindas oleh mobil yang berjalan lewat. Seperti itu. Nah, Paman Kiko pun juga mengalami seperti itu, anak. Waduh, basah, bajuku kena lumpur, katanya seperti itu. Bagaimana ini? Pastilah aku dikira ikut hujan-hujanan sama Husin. Padahal aku tadi menghampiri Husin untuk melarang hujan-hujanan. Sekarang aku justru basah dan kena lumpur. Itu. Wah, akhirnya bingung juga si Paman Kiko. Akhirnya Paman Kiko, biarlah aku tetap saja pulang. Ketika berjalan pulang, ternyata payungnya menyangkut di tepi sungai. Diambil lagi lah payung itu di tepi sungai. Tetapi walaupun sudah ada payung, sudah tidak berguna lagi karena Paman Kiko sudah basah, sudah kena lumpur, berpayung pun menjadi percuma. Lalu bagaimana akhirnya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Mengikuti Paman Sam bercerita tentang main hujan-hujanan di serial apa? Paman Kiko, Husin, dan Asta. Nah, bagaimana kelanjutannya tadi? Payungnya sudah ketemu, menyangkut di tepi sungai, diambil oleh Paman Kiko, tetapi payung itu sudah tidak berfungsi lagi.
Walaupun payung itu masih bisa dibuka, ditutup. Tetapi dibuka pun untuk berpayung juga percuma, karena Paman Kiko sudah basah, berlumpur pula. Akhirnya payung itu tidak dibuka oleh Paman Kiko, dibawalah di belakang badannya. Dia berjalan sambil berpikir, bagaimana ini caranya ya agar aku tidak dicurigai anak-anak. Ternyata aku juga ikut hujan-hujanan, apalagi bajuku penuh lumpur, dikira aku bermain lumpur. Begitu Paman Kiko bingung juga. Dia berjalan saja. Saat berjalan, nah tiba-tiba ada satu rumah yang talang rumahnya itu ada air yang mengalir, gerojok. Air yang mengerojok ini. Wah, itu ada air mengerojok dari talang. Aku lebih baik mandi di sana supaya lumpur yang ada di bajuku bisa hilang. Sekalian saja aku mandi di situ. Wah, akhirnya si Paman Kiko menghampiri curahan hujan yang turun dari talang. Gerojok, 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 gerojok. Wah, Paman Kiko menempatkan badannya pas di gerojokan itu, di curah hujan itu. Nah, seperti mandi di shower gitu anak-anak. Nah, ketika mandi seperti itulah, ketika gerojok seperti itu dari talang itulah, Paman Kiko benar-benar ingat masa kecilnya. Ingat masa kecil yang diingat-ingat tadi, bahwa dia pun sebenarnya juga senang hujan-hujanan. Wah, tidak terasa Paman Kiko berjoget-joget, berloncat-loncat, senang sekali dengan curahan air dari talang itu. Sambil seperti orang mandi, lumpurnya luntur anak-anak. Lumpurnya meluntur, sudah sedikit bersih dari lumpur karena curahan hujan dari talang tadi. Dia mengipas-kipaskan bajunya, mengipas-kipaskan lumpur yang ada di mukanya, pokoknya seperti mandi, dan sambil berjoget-joget riang sekali si Paman Kiko. Nah, itu bahkan sampai tidak terasa Paman Kiko sampai sedikit bergumam, bernyanyi. Bernyanyi tidak keras, tetapi lirih-lirih sambil berjoget-joget, sambil mandi di curah talang hujan, air talang itu. Senang-senang seperti itu. Tidak terasa si Husin dan teman-temannya datang melewati Paman Kiko di sana. Mereka tidak langsung mendegur Paman Kiko, tetapi Husin dan teman-temannya mengintip dari balik pagar sambil menutup tawa mereka bertiga. Melihat tingkah si Paman Kiko. Tetapi lama-kelamaan si Paman Kiko tahu juga kalau Husin dan teman-temannya sedang mengintip di balik pagar. Apalagi si Husin tiba-tiba tertawa agak keras. Si Paman Kiko terdengar, langsung menoleh. Ada apa kamu di situ? Paman Kiko langsung menghentikan joget-jogetnya, menghentikan nyanyiannya, langsung menghindar, beranjak dari curah air talang itu, menghampiri Husin dan teman-temannya. Ada apa kalian di situ? Ayo, segera pulang. Tunggu Paman, sebentar. Bukankah Paman ternyata juga suka hujan-hujanan? Tuh, buktinya rambut dan pakaian Paman basah semua. Bahkan Paman mandi di curah hujan talang ini saat hujan. Aku tidak bermain hujan-hujan.
kamu tidak tahu ceritanya bagaimana aku sampai seperti ini. Ah, ceritanya aku tahu. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya Paman Kiko pasti ingin juga bermain hujan-hujan seperti saya. Hahaha. Ketika temannya tertawa, Paman Kiko garuk-garuk kepala. Waduh, bagaimana ini? Benar juga, mereka mengira aku hujan-hujanan. Tapi dalam hati kecil, Paman Kiko juga berbicara. Padahal ini tadi aku senang juga bermain hujan-hujan, walaupun tidak sengaja. Begitu katanya Paman Kiko. Terus Husin, anak-anak, ayo kita melanjutkan hujan-hujan lagi. Ini ada curah air dari talang, deras sekali, pasti enak untuk bermain. Wah, anak tiga ini langsung meloncat pagar dan bermain-main lagi, berhujan-hujan lagi di curah hujan. Paman Kiko bingung. Loh, kenapa kalian seperti itu? Bukankah kalian ini tadi mau pulang? Ya, sebentar Paman. Malah Paman Kiko-nya digeret, diajak ikut juga berhujan-hujanan di air curah talang ini. Paman Kiko manut saja. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Orang empat ini, Husin dan dua temannya, juga dengan Paman Kiko, riang gembira bermain hujan-hujanan. Nah, itulah cerita Paman Sam tentang main hujan-hujanan. Nah, kalian harus bisa mengira-ira sendiri bagaimana di musim hujan ini, kapan kalian hujan-hujanan, kapan kalian tidak harus hujan-hujanan. Yang penting kalian bisa mengatur waktu dan mengatur kesehatan kalian sendiri. Itulah cerita Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam menemukan cerita baru untuk anak-anak dan selalu menginspirasi anak-anak. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berkata, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.